Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya kalian yang sudah menyaksikan dari penjelasan saya pada mata kuliah filologi. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait kajian naskah yang saya jelaskan pada pertemuan sekarang, yaitu mengenai kodikologi. Di pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan yang fokus ke arah pengertian dan juga sejarah dari kajian naskah itu sendiri dari awal mula hingga masuk ke Nusantara. Dan pertemuan kali ini saya sudah tidak akan berbicara mengenai sejarah lagi, sudah mulai masuk ke keilmuan mengenai kajian terhadap naskah, yang akan saya awali dengan pembahasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan ilmu kodikologi dalam ilmu pernaskahan. Oke, mari simak apa penjelasan saya dan coba pahami sesuai pemahaman kalian dan tuangkan dalam bentuk resum tulisan yang dikumpulkan di e-learning yang sudah saya berikan biasanya kan, di e-learning dikirimkan ke sana. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang filologi. Nah, kodikologi. Pengertian dari kodikologi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin yaitu dari kata codex. Nah, yang mana kata codex ini nanti diterjemahkan dengan istilah naskah. Kodeks, sebenarnya kodeks pada masa Yunani itu merupakan peralihan di mana tulisan yang pada masa dulu itu dalam bentuk gulungan. Nah, tulisan lalu digulung. Nah, kalau kodeks ini adalah suatu tulisan dalam bentuk lembaran halaman-halaman seperti buku itu. Nah, makanya istilah Indonesia dengan sebutan naskah. Ya, yang diterjemahkan dari bahasa Latin tadi. Yang pengertian secara gamblangnya, kodikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan dilihat dari berbagai aspeknya, yang fokusnya adalah fisik dari naskah. Oke, kalau filologi kemarin fokusnya adalah melihat dari isi teksnya, melakukan pembacaan terhadap teksnya, penyuntingan, terjemahan, lalu yang berakhir tujuannya adalah teks naskah itu bisa terbaca kembali oleh orang-orang di masa sekarang. Itu fokus dari filologi. Kalau fokus dari kodikologi itu khusus untuk fisik naskahnya. Ya, kalau kalian memegang suatu buku, nah, melihat sampul, halaman, itu merupakan fisiknya. Nah, kalau dalam dunia pernaskahan itu disebut dengan ilmu kodikologi. Ya, jelas ya mengenai pengertian ini apa yang dimaksud dengan kodikologi. Nah, istilah kodikologi pertama kali itu muncul pada abad 20, sehingga kodikologi ini merupakan ilmu baru ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kajian naskah fokus ke kajian filologi. Pada abad 20 ada perkembangan kajian terhadap naskah yang dinamakan dengan kodikologi. Nah, yang diawali pertama kali itu dilakukan oleh Alfonso Dain. Ya, yang bernama Alfonso Dain. Beliau merupakan seorang ahli bahasa Yunani. Nah, beliau memunculkan istilah ini saat memberikan kuliah di École Normale Supérieure. Ya, setelah di
memberikan kuliah di sini ketika sekitar tahun 1944 atau pada awal abad 20 ya. Nah, mulai muncullah istilah kodikologi. Setelah mulai muncul yang dilakukan Alphonso Dain ini, kajian kodikologi mulai semakin berkembang dan tersosialisasi di berbagai daerah dan negara ya. Dan Dain juga selalu menegaskan bahwa kajian kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari naskah ya, mempelajari fisik naskahnya, bukan apa yang tertulis dalam naskah tersebut atau teksnya. Tidak, ini diingat ya, perbedaan filologi dan kodikologi. Kalau filologi tadi lebih banyak ke arah apa yang ada dalam isi teksnya. Kalau kodikologi ini lebih ke naskahnya, fisik dari naskahnya. Sehingga cakupan dari kodikologi itu lebih luas dari kajian teks tadi. Ya. Kalau dalam penjelasannya Siti Baroro Barit, beberapa aspek yang dikaji dalam ilmu kodikologi diantaranya yaitu untuk melihat bahan dari naskahnya, digunakan dari bahan apa, lalu juga untuk mengungkap usia dari naskah tersebut, dan juga bentuk penulisannya, bagaimana bentuk penulisannya, memakai aksaranya apa, ya, bentuk tulisannya itu pakai bahasa apa. Nah, itu fokus kodikologi itu. Tapi kalau dalam bukunya Oman Fathur Rahman tadi yang mengatakan bahwa kodikologi ini lebih luas kajiannya dari kajian teks. Nah, beberapa cakupan dari keilmuan kodikologi yaitu diantaranya yang nantinya menyangkut tentang sejarah naskah, lalu sejarah koleksi naskahnya, lalu skriptorium. Nah, bahasan tentang skriptorium di pertemuan saya beberapa pertemuan yang lalu, penjelasan tentang skriptorium itu sebenarnya masuk nantinya kajiannya adalah kajian kodikologi ya, tentang tempat-tempat produksi atau pembuatan naskah yang disebut skriptorium itu masuk ke wilayah kajian kodikologi, bukan filologi. Oke, aspek yang lainnya ada katalogisasi, yaitu melakukan pengumpulan inventarisasi naskah lalu disusun bentuk katalog-katalog sehingga akan mempermudah orang ketika ingin melihat naskah-naskah, misal naskah-naskah dari Aceh itu seperti apa. Nah, baca dari katalog naskah-naskah Aceh. Nah, atau naskah-naskah yang ada di Perpustakaan Nasional, Perpusnas RI. Nah, baca katalog-katalog dari hasil susunan naskah-naskah yang ada di Perpusnas seperti apa. Nah, itu penyusunan katalog-katalog itu masuk dalam kajian kodikologi. Oke, lalu kemudian di sejarah pernaskah kemarin saya sempat menyinggung tentang perdagangan naskah. Ya, perdagangan naskah. Kalau ada seseorang yang fokusnya yaitu menggali mengenai bagaimana naskah-naskah itu diperdagangkan. Naskah-naskah bisa ada di tangan Belanda, di London, di Inggris. Itu kan tidak terlepas dari ada misi perdagangan pada masa itu. Oke, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, ketika ada seseorang peneliti yang fokusnya mengkaji naskah kuno itu untuk mengungkap, melihat bagaimana perdagangan naskah terjadi pada masa itu, bahasan itu masuk ke wilayah kajian kodikologi. Ya, jadi jelas ya bahwa kodikologi itu fokus ke fisik naskahnya, bukan ke isi dari teksnya. Oke, itu pengertian dari kodikologi. Sekarang signifikansi kodikologi. Oke, sebelum menjelaskan signifikansi ini saya akan menyinggung kalian untuk memperjelas bahwa yang disebut dengan manuskrip ya, oke, yang disebut dengan manuskrip karena di beberapa pertemuan sebelumnya banyak yang masih bertanya
manuskrip itu sebenarnya yang seperti apa sih? Apakah yang tulisan tangan, yang cetak, dan gimana? Nah, kalau di bukunya Nabila Lubis ya, di referensi yang ditulis oleh Nabila Lubis, dikatakan dengan manuskrip, naskah dan manuskrip itu istilah yang sama. Ya, dua istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, manuskrip. Dan kata manuskrip dalam bahasa Inggris diambil dari ungkapan Latin, yaitu codicis manuscripti, yang artinya apa? Itu buku-buku yang ditulis dengan tangan. Ya, oke. Nah, kemudian kata manuskrip, berasal dari manus yang berarti tangan, scriptus yang berarti menulis. Jadi, manuskrip atau naskah kuno itu adalah suatu tulisan tangan yang masih berbentuk tulisan tangan. Oke, semoga dari sini semuanya sudah jelas ya, dan tidak ada yang mempertanyakan lagi yang disebut dengan manuskrip itu yang seperti apa, naskah kuno yang seperti apa. Karena pada tahun 9 era kemerdekaan kan juga sudah lama dari sekarang, dan itu juga ada naskah tapi sudah berbentuk cetak, bukan tulisan tangan lagi. Nah, kalau menurut beberapa referensi itu, kalau manuskrip lebih ditekankan pada yang tulisan tangan. Oke, jelas. Semoga lebih jelas dari penjelasan saya ini. Signifikansi kajian kodikologi yang membahas tentang fisik naskah, signifikansinya itu ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mengetahui tradisi dan aktivitas penulisan naskah. Ya. Oke, signifikansinya apa sih pentingnya mengkaji atau melakukan kajian terhadap fisik naskah? Pentingnya itu apa? Yang pertama yaitu nantinya seorang peneliti atau para pengkaji itu akan mengetahui bagaimana tradisi dan aktivitas penulisan. Karena melihat, misalkan mengkaji dari sisi kodikologi dari aspek skriptorium, tempat-tempat pembuatan. Nah, di situ akan mengetahui, oh, aktivitas penulisan naskah Jawa Timur, naskah Aceh, naskah Banten, naskah Bali itu berbeda tradisi dan aktivitasnya. Naskah Bali banyak yang menuangkan bentuk naskahnya itu dalam alas lontar, bukan kertas, bukan beluang. Nah, berbeda kalau di Jawa, ternyata lontar itu tidak banyak digunakan untuk menuliskan aktivitas penulisan naskah pada masa dulu. Lebih banyak menggunakan beluang atau kertas Eropa. Lontar ada, tapi tidak masif digunakan. Lebih banyak digunakan di daerah Bali. Oke, ya, itu signifikansi yang pertama. Signifikansi yang kedua yaitu mengetahui karakteristik suatu naskah. Dengan mengkaji sisi aspek kodikologi, maka peneliti akan memahami bagaimana karakter dari suatu naskah. Oke. Sebenarnya sama halnya dengan apa yang saya jelaskan barusan. Karakter naskah Bali selain dari tradisi yang ternyata tradisinya itu banyak menggunakan alas lontar, juga ternyata karakter naskah Bali itu banyak mengenai naskah yang berisi tentang penjelasan tentang agama Buddha yang dituliskan dalam bentuk penulisan aksara Jawa, aksara carakan, di atas berbahan lontar, alasnya berbahan lontar. Nah, itu akan mengetahui karakter itu. Dan juga penjelasan-penjelasan dalam alas-alas lontar tadi, tulisan-tulisan tangan di atas alas lontar, ternyata naskah Bali itu banyak dengan banyak ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan mengenai ajaran-ajaran agama di Bali itu sendiri.
Nah, itu kan dengan membahas aspek itu, maka pengkaji atau peneliti mengetahui tentang karakter suatu naskah di daerah tertentu. Ya, berbeda naskah yang ditemukan di daerah Jawa Timur, Kediri dan sekitarnya, Kediri, Tulungagung, Jombang, Nganjuk dan sekitarnya, itu ternyata naskah-naskah yang banyak digunakan, yang banyak muncul karakternya itu ternyata naskah-naskah ajaran Islam. Kitab-kitab tauhid itu banyak sekali ditemukan di daerah-daerah Kediri dan sekitarnya itu. Nah, itu kan dengan mengkaji mengenai bentuk tulisannya. Tulisannya banyak pegon ternyata, dan judulnya itu banyak tentang tauhid. Aspek kodikologi ini, maka di situ akan memahami karakter suatu naskah. Aspek yang ketiga, hal yang terpenting yang ketiga mempelajari ilmu kodikologi, yaitu mengetahui sejarah kebudayaan masyarakat. Ya, lebih luas lagi, yaitu akan memahami bagaimana sih sejarah kebudayaan masyarakat masa lampau dengan melihat objek dari naskah-naskah kuno. Ya, seperti bukunya Azumadi Azra. Nah, saya kira meskipun beliau membahas dari isi teksnya, tapi di situ dari bahasan yang tidak dilakukan secara filologis, tapi memunculkan suatu pemahaman mengenai sejarah masa lampau, mengenai ajaran perkembangan atau bagaimana intelektual Islam itu diajarkan di Nusantara itu ternyata tidak terlepas dari para ulama-ulama yang belajar di Makkah dan Madinah. Kalau itu dari sisi teksnya, sama halnya seperti itu kajian kodikologi, dengan membahas mengenai bahannya, membahas mengenai bentuk tulisannya. Nah, nantinya akan lebih bisa memahami sejarah dari kebudayaan masyarakat. Oh, kebudayaan masyarakat Bali itu pada masa dulu ternyata tulisannya itu banyak dengan tulisan cacarakan atau aksara Jawa. Naskah-naskah agama di Bali itu tidak menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lainnya. Ternyata kebudayaan masyarakat Bali itu pada masa lampau banyak menggunakan aksara Jawa. Oke. Oh, kalau naskah-naskah Aceh, ternyata naskah-naskah Aceh yang menggunakan selain bahasa Arab ya, bahasa-bahasa lokal, itu ternyata banyak yang menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Nah, dari situ akan mengetahui karakter dari Aceh dan mengetahui sejarah kebudayaan Aceh itu tidak terlepas dengan kebudayaan Melayu. Oke, itu penting, 3 hal yang penting dalam kajian kodikologi. Nah, lalu apa dong keterkaitan antara ilmu kodikologi dan filologi? Kalau 2 hal ini punya fokus yang berbeda. Kodikologi lebih ke fisiknya, filologi lebih ke teksnya. Ternyata 2 hal ini punya keterkaitan loh. Jangan disangka 2 hal ini berdiri sendiri-sendiri, meskipun objeknya sama, yaitu naskah kuno atau manuskrip. Keterkaitannya apa? Keterkaitannya adalah dari sejarah usia naskah, salah satunya. Ya, kodikologi dan filologi. Filologi itu di dalam keilmuan filologi yang membahas tentang teks, pasti nantinya tidak terlepas untuk mengetahui kira-kira naskah itu muncul pada tahun berapa atau usia naskah itu sudah berapa lama dari sekarang.
Nah, untuk mengetahui sejarah usia naskah itu butuhlah bantuan dari ilmu kodikologi. Filologi tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari kodikologi untuk mengungkap mengenai sejarah usia naskah ini. Gitu ya. Sehingga ini keterkaitan awalnya. Nanti keterkaitan berikutnya, di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan secara detail apa saja keterkaitan lebih spesifiknya. Di sini akan saya singgung sedikit, yaitu di dalam kajian kodikologi nanti ada bagian yang mengulas tentang deskripsi naskah. Nah, yang berbicara mengenai fisik naskahnya, judulnya apa, tulisannya pakai tulisan apa, aksaranya gimana, sampulnya seperti apa. Nah, ilmu itu ilmunya siapa? Ilmunya kodikologi. Makanya filologi dan kodikologi ini punya keterkaitan, tidak berdiri sendiri. Nah, dan di sini meskipun mata kuliahnya adalah filologi, akan tetapi saya ingin memasukkan keilmuan kodikologi untuk itu, untuk tidak terjadi ketimpangan pemahaman. Kalian paham tentang penyalinan, penerjemahan, tapi ketika mempraktekkan kajian filologi itu yang membahas tentang deskripsi naskah, kalian tidak memahami ilmu kodikologi, ya nanti tidak mengetahui cara bagaimana mengungkap tentang fisik naskah ini yang dituangkan dalam kajian filologi. Nah, itu keterkaitan dari dua keilmuan tersebut. Nah, di sini saya ingin lebih menyinggung lebih umum lagi. Naskah, manuskrip, itu di slide saya sudah menampilkan foto, itu contoh manuskrip yang bertuliskan tangan, manuskrip, yaitu naskah yang bertulisan tangan. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan kajian terhadap manuskrip tersebut? Nah, ini saya ingin memberikan pengetahuan buat kalian, yaitu kajian filologi. Oke, kalian sudah paham kan apa itu filologi? Sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah fokus ke arah naskah yang ada dalam kajian filologi. Yang kedua adalah kajian kodikologi yang saya jelaskan sekarang, yaitu tentang fisiknya. Berarti kalian menjelaskan mengenai kertasnya. Kertasnya itu bahan kertas apa ini? Oh, ini kertas lokal Nusantara atau kertas Eropa. Nah, dari kertas lokal Nusantara atau Eropa, nah nanti kalian bisa mengungkap kebudayaan masa lampau. Tadi signifikansi kodikologi kan itu diantaranya, mengungkap kebudayaan masa lampau kan. Nah, dengan melihat alasnya, oh ini ternyata pakai kertas Eropa. Kertas Eropa yang nanti ciri-cirinya ada ciri-ciri khusus, nanti akan saya jelaskan di materi tentang kertas. Nah, ternyata pada masa lampau, naskah yang menggunakan kertas Eropa itu bukan naskah sembarangan. Maksudnya adalah membeli kertas Eropa itu mahal, ya. Sehingga naskah ini jika diperjualbelikan pada masa itu nilainya sangat tinggi, karena kertasnya saja bahannya yang digunakan adalah bahan kertas Eropa yang punya nilai pembelian yang lumayan mahal. Nah, akan mengetahui oh kebudayaan masa lampau ternyata dari kertas saja bisa melihat bagaimana orang yang punya ini atau yang melakukan penyalinan ini secara perekonomian, berarti bukan orang yang biasa, orang yang melakukan penyalinan terhadap naskah tersebut. Nah, oh ternyata kertasnya adalah bahannya adalah deluang, yang itu merupakan kertas lokal pembuatan secara manual oleh para orang-orang di Nusantara. Nah, dan nilai pembelian dari kertas yang berupa deluang itu tidak semahal dari kertas Eropa, menurut beberapa referensi. Nah, dari situ juga bisa memunculkan pemahaman tentang kebudayaan masa lampau, bahwa strata sosial pada masa dulu itu tidak hanya satu, yaitu ada strata sosial tinggi, ada strata sosial rendah, dan di situ dilihat dari penggunaan alas naskahnya. Itu salah satu contohnya maksudnya. Nah, itu dari pengungkapan kodikologi. Atau bisa mengungkap, oh tulisannya ternyata naskah tersebut tulisannya pakai tulisan Arab, aksara Arab, bahasa Arab.
Dan ternyata ada tambahan aksara pegon ini. Ya, aksara pegon. Nah, dari situ kan mengetahui bahwa naskah-naskah pada masa lampau itu terdiri dari banyak model penulisan. Oke, itu masuk ke ilmuwan kodikologi. Yang ketiga adalah paleografi. Paleografi ini nanti akan saya singgung ketika saya menjelaskan tentang aksara atau tulisan. Paleografi itu ilmu tentang tulisan, khusus tentang tulisan-tulisan pada naskah-naskah masa lampau atau tulisan-tulisan masa lampau. Itu keilmuannya disebut dengan ilmu paleografi. Karena aksara-aksara pada masa lampau hingga sekarang itu banyak terjadi perkembangan bentuk tulisan. Ya. Aksara Arab, aksara pegon. Nah, di Indonesia ada aksara pegon, ada aksara Bugis, ada aksara Carakan. Nah, ilmu itu khusus membahas tentang aksara atau tulisan disebut dengan ilmu paleografi. Tapi keilmuan ini saling terkait tadi. Kodikologi yang membahas tentang fisiknya, yang fisik tidak terlepas dari aksara dan tulisan. Nah, sehingga kodikologi nanti berkaitan dengan ilmu paleografi ketika membahas tentang aksara atau tulisan. Seperti itu. Nah, itu 3 hal dalam kajian manuskrip. Nah, fokus dari kajian kodikologi ada 3 hal. Di sini saya membaginya menjadi 3 hal, yaitu fokus ke bahannya, fokus ke usianya, dan ke sejarah naskahnya. Ketika fokus pada aspek bahan, maka kajian nanti yang dilakukan adalah mengenai kertas, macam-macam dari alas naskahnya itu, macam-macam kertas itu apa aja, ya. Kemudian alat tulisnya yang digunakan itu penanya pena yang seperti apa, ya. Penanya itu pakai penanya itu pena Cina. Pakai pena yang untuk ditutul di tinta. Penanya manual Nusantara, pakai sodo aren. Nah, itu aspek bahan. Kemudian iluminasi. Ya, iluminasi itu gambar di depan, belakang. Kalau misalkan seperti mushaf Quran, ya, mushaf Quran. Di depan ada gambarnya, di belakang ada gambarnya. Nah, itu disebut iluminasi dalam kajian naskah. Atau ilustrasi, di tengah-tengah tulisan, di tengah-tengah naskahnya itu ada gambar. Nah, misalkan di naskah-naskah kuno, naskah tentang pengobatan, ada gambar pohon, ada gambar obat-obat herbal, jahe, kencur. Nah, gambar-gambar di naskah itu pada masa dulu itu model bentuk gambarnya ya pakai gambar tulisan tangan, ya. Kalau sekarang kan di buku ada gambarnya itu pakai cetak atau ilustrasinya sudah dengan alat canggih. Kalau pada masa dulu itu ya ilustrasi gambar itu ada, dan itu dibuat dengan tangan, dan ilustrasi itu nantinya punya keterkaitan dengan teksnya. Apa yang dijelaskan dengan teks biasanya juga digambarkan dalam bentuk ilustrasi tadi. Lalu aksara, nah, bentuk-bentuk tulisan dan juga jilidan dan sampul. Nah, itu aspek dari bahan. Kalau aspek usia, nanti yang dibahas adalah kolofon. Nah, kolofon nanti akan saya jelaskan di materi tersendiri. Kolofon yaitu tentang akhir tulisan di dalam naskah yang nantinya bisa mengungkap tentang identitas naskah tersebut. Yang biasanya di kolofon itu nanti akan menyebutkan tahun berapa tulisan itu dibuat, oleh siapa, di mana. Itu tentang identitas akan bisa didapatkan dari kolofon. Usia ini juga bisa didapatkan dari kolofon karena naskah-naskah pada masa dulu sering menuliskan tahun penulisan atau penyalinan naskah tersebut. Misalkan pada tahun alif di bulan Rabiul Awal. Nah, dari situ akan mengetahui tahun alif itu kalau di era sekarang maksudnya tahun berapa. Nah, nanti akan memahami mengenai usia naskah tersebut. Yang terakhir dari aspek sejarah, dengan membahas skriptorium,
tempat-tempat pembuatan naskah, dan juga nanti penemuan-penemuan naskah. Nah, di situ akan memahami tentang sejarah, akan bisa memahami bagaimana sejarah dari pernaskahan di daerah tersebut. Beberapa hal itulah yang dibahas dari keilmuan kodikologi. Nah, ini beberapa contoh kajian fisik naskah atau kodikologi. Di situ saya menyantumkan iluminasi, ini disebut dengan iluminasi. Gambar-gambar ini disebut dengan iluminasi. Ya, ini ada berbagai bentuk iluminasi. Nah, dari bentuk-bentuk iluminasi yang berbeda ini nanti akan bisa mengungkap karakter dari suatu naskah. Tadi salah satu signifikansi kodikologi adalah mengetahui karakter naskah tertentu ya. Nah, dengan mengungkap iluminasi ini akan memahami karakter naskah ini itu sebenarnya karakter naskah mana. Misalkan, oh naskah ini karakternya dominasi warnanya adalah hijau, merah, kuning. Itu ternyata banyak ditemukan naskah-naskah dari karakter naskah Keraton Surakarta. Oke, itu yang dimaksud. Nanti apa sih kok bahas tentang gambar-gambar ini saja, apa memang fungsinya? Nah, fungsinya itu nanti akan memahami karakter-karakter dari naskah tersebut. Kemudian bentuk berikutnya, nah ini yang saya sebut bentuk kolofon tadi. Ini kan ada toh. Nah, ini ada angka 1, 7, 2, 1. Nah, ini yang disebut dengan kolofon yang akan memperlihatkan, akan mendapatkan pemahaman mengenai usia dari naskahnya. Ini juga yang disebut dengan kolofon juga. Dan itu biasanya di paling akhir dari setiap naskah. Lalu kajian fisik yang lainnya yaitu tentang jilidan dan sampul. Bahasan tentang jilidan dan sampul ini nanti akan memberikan pemahaman mengenai karakter jilidan atau sampul dari berbagai daerah. Ya. Oh, bentuknya ini ada gambar bunganya di sampingnya. Di samping-samping ada bentuk gambar yang berbentuk bunga, di tengahnya ada 1. Oh, yang ini berbeda. Yang ini tidak ada bunganya, hanya kotak, ada garis-garis kotak yang ada di tengah. Nah, bentuk berbeda dari sampul ini yang nanti akan juga memberikan pemahaman terhadap karakter naskah tertentu. Bisa dari asal daerahnya, bisa dari bentuk isinya dan yang lainnya. Oke, itu. Nah, beberapa contoh kajian terhadap ilmu kodikologi diantaranya ini pernah saya singgung, Annabel Tegalov, yang mana beliau melakukan penelitian dan hasilnya menjadi suatu tulisan yang berjudul Dates on Malay Seals, a Study of Arabic Numerals from Southeast Asia. Nah, ini fokus dari tulisan dari Annabel Tegalov tentang kajian kodikologi. Ada juga dari Francois de Roch tentang Islamic Kodikologi. Ini khusus naskah-naskah Islam. An Introduction to the Study of Manuscript in Arabic Script. Nah, fokus tentang kodikologi, kajian aspek-aspek kodikologi dari naskah-naskah keislaman yang dengan aksara tulisan Arab. Dan yang terakhir contohnya seperti tulisannya Mu'jizah yang fokus kodikologi yang dibahas dari aspek iluminasi, aspek bahannya. Dari hasil penelitiannya Mu'jizah memberikan judul yaitu Iluminasi Manuskrip Sulawesi. Dia memahami bagaimana karakter iluminasi dari naskah-naskah yang ada di Sulawesi itu dengan cara melihat hanya dari sisi iluminasinya. Oke, nah itu beberapa contoh kajian kodikologi yang mana ini sebenarnya kajian yang berdiri sendiri dalam ilmu pernaskahan, tapi mempunyai keterkaitan dan penting untuk kalian ketahui ketika belajar tentang naskah kuno atau manuskrip. Ya, oke, itu penjelasan dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua dan lebih memberikan pemahaman bagaimana kajian manuskrip atau kajian naskah kuno itu berkembang dan aspek-aspek apa saja yang bisa kalian lakukan terhadap naskah-naskah peninggalan masa lampau tersebut. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang
materi kodikologi akan masih terkait dengan materi dari kodikologi untuk aspek yang lebih spesifik. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.